Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, selamat pagi bagi seluruh warga Sulawesi Utara. Saat ini saya berada di Taman God Bless Tondano dan juga hadir dalam dialog luar studio RRI Manado. Di sini sudah ada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Ibu Dr. Linda Wantania MSc. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bung Roy dan semuanya. Kemudian juga ada dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Bapak Ronald Paringkuan STMT, selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Roy. Dan pendengar dan juga pemirsa bahwa selain kedua narasumber kita, kami juga menghadirkan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Minahasa, Bapak Refli Ngantung, namun saat ini masih dalam perjalanan. Nah, saat ini kita akan membahas atau mengangkat topik terkait penanganan Danau Tondano, karena kita ketahui bersama bahwa 3 bulan belakangan ini
air Danau Tondano ini meluap sehingga menyebabkan ada ribuan warga yang tinggal di seputaran Danau Tondano ini terdampak akibat meluapnya air Danau Tondano ini. Nah, tentunya kita atau masyarakat juga berharap ada solusi terkait dengan masalah ini. Nah, mungkin kita ke Ibu Sekda dulu, Ibu Linda Wantania. Ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengatasi permasalahan meluapnya banjir air Danau Tondano ini, Bu? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bung Roy dan Pak Ronald yang hadir saat ini dari Kementerian PUPR, juga pemirsa Radio Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu saja berdasarkan penugasan dari Bapak Bupati, Bapak Robi Dondokambe dan Wakil Bupati Minahasa, Ibu Fanda Sarundayang SS, kami ditugaskan untuk hadir bersama-sama dengan RRI untuk menyapa pemirsa sehubungan dengan informasi-informasi strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan semua unsur, terutama terkait dengan penanganan Danau Tondano yang saat ini kita lihat daerah sekitar Danau Tondano atau penduduk yang berada di sekitar Danau Tondano masih merasakan dampak meluapnya Danau Tondano akibat daripada terjadinya hujan yang berkepanjangan dengan intensitas yang tinggi. Sudah sejak tahun yang lalu, pemirsa, kira-kira sekitar bulan Oktober tahun 2024, curah hujan itu masih cukup tinggi dan itu berlangsung sampai dengan kondisi saat ini. Nah, untuk kondisi yang terjadi saat ini tentu saja berakibat meluapnya Danau Tondano. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan Perpres 60 tahun 2021, memang Danau Tondano itu telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional. Di dalamnya mengatur bahwa terdapat 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk dijaga kelestariannya, dikendalikan kerusakannya, kemudian dijaga potensi-potensi yang ada di dalam Danau Tondano. Nah, kita ketahui bersama bahwa Danau Tondano ini menjadi salah satu danau prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan seluruh stakeholder. Nah, di dalam Perpres ini diatur bahwa keselamatan Danau Tondano itu sangat ditentukan oleh stakeholders atau pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan untuk tentu saja mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, tentu saja yang pertama adalah kami melakukan koordinasi efektif. Koordinasi efektif ini kami lakukan bersama-sama dengan tim yang ada, seperti BWS Wilayah 1, dalam hal ini hadir juga Bapak Ronald untuk mewakili instansi di dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat. Juga kami melakukan koordinasi dengan PLN. Kami juga melakukan pelaporan-pelaporan yang secara rutin kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, dan di dalam penanganan ini masuk juga di dalam tim ini adalah TNI Polri. Mereka juga terlibat di dalam penanganan Danau Tondano, dan terlebih juga masyarakat yang ada di sekitar Danau Tondano sampai kepada desa dan kelurahan itu dilibatkan, termasuk para camat. Nah, pemirsa, sampai dengan saat ini kami terus melakukan koordinasi efektif ya, terutama di dalam hal kewenangan pemerintah kabupaten. Kami melakukan upaya bersama-sama dengan stakeholders, terutama PLN, untuk membuka pintu air, dan berdasarkan informasi resmi dari PLN bahwa pintu air saat ini memang dibuka full, sudah beberapa minggu sampai dengan saat ini itu dibuka full. Namun pemirsa, curah hujan memang masih tetap terjaga sampai dengan kemarin masih hujan. Tetapi upaya tetap kami lakukan, beberapa kali juga dikunjungi oleh Bupati, Wakil Bupati, juga Bapak Gubernur dan Forkopimda.
Intinya peran kami sebagai pemerintah daerah, terus kami melakukan pemantauan terhadap dampak ini bagi masyarakat. Bantuan-bantuan tetap kami berikan, dan berdasarkan data yang ada, pemirsa, saat ini terdapat sekitar 6.000 penduduk yang terdampak dengan sekitar 3.000 KK. Nah ini puji Tuhan pemerintah Kabupaten Minahasa telah menetapkan kondisi ini sebagai kondisi darurat bencana dengan keputusan Bupati, sehingga membuka peluang yang sangat tinggi bagi kementerian yang lain, kementerian yang terkait, juga pemerintah provinsi untuk mendatangkan bantuan-bantuan yang sifatnya sesuai tentu saja dengan kewenangan pemerintah. Kira-kira seperti itu Pak Rai. Oke, kita ke Pak Ronald. Ini Pak, ini kan ada pernyataan beberapa waktu lalu oleh Kepala Balai bahwa setiap tahun Danau Tondano itu mengalami pendangkalan 13,4 cm dan setiap tahun kurang lebih sebanyak 67.000 ton sedimen yang masuk ke Tondano. Nah ini kalau dari Balai Wilayah Sungai sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bung Roy. Yang kami hormati Bu Sekda Minahasa, bahkan semua undangan yang hadir di saat ini, pemirsa RRI yang kami hormati. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bung Roy tadi, memang permasalahan yang ada di Danau Tondano adalah laju sedimentasi yang sangat tinggi. Oleh karena tutupan lahan di daerah seputaran Danau Tondano sudah sangat terbuka, sehingga ketika terjadi hujan maka sedimen masuk dengan cepat ke Danau Tondano. Grand design yang telah disiapkan oleh Kementerian PU dalam hal ini lewat Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 adalah dengan membuat tanggul sepanjang 24 km. Dan kemudian juga membuat pintu regulasi atau regulator gate di outlet Danau Tondano, tepatnya di Tolour, dan direncanakan untuk membuat check dam pengendali sedimen, serta membuat drainase di belakang tanggul dan membuat drainase di sepanjang jalan Languan Tondano dan juga di sungai utama di inlet-inlet Danau Tondano. Tujuannya adalah mengendalikan sedimen masuk ke Danau Tondano, dan nantinya ketika semua rencana ini selesai dikerjakan, maka tampungan Danau Tondano itu akan meningkat. Diharapkan akan menambah tampungan sebesar 47 juta meter kubik air yang tertampung di